anak seharusnya adalah titipan Allah yang semestinya diasuh dan dijaga sama orang tuanya. Tapi ini malah ditinggalkan gitu aja dan dititipin ke orang lain. Meskipun itu saudara sendiri. Nah bagaimana menurut Ustaz? Ya, amanah yang datang dari Allah kepada kita itu adalah amanah yang harus dijaga. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim. Kalau Allah sudah titipkan amanah, hati-hati. Harus ada rasa khawatir, ada kewaspadaan, bahkan muncul rasa takut. Takut kalau kita tidak bisa jaga, takut kalau kita nggak bisa didik, takut kalau kita tidak bisa merawat. Nah, ketakutan itu bisa saja melahirkan rasa ingin memberi yang lebih. Tahu diri kita nggak punya waktu, tahu diri kita tidak punya ilmu, akhirnya dititipkanlah kepada siapa? Tadi kakeknya. Tapi kakeknya ngerasa nggak mampu. Ngerasa nggak mampu karena tua kan. Karena sudah sepuh, dititipkan lagi ke orang lain. Tantenya. Nah ternyata tantenya ini emosional. Ya kan? Darah tinggi. Nggak boleh ngeliat ada suara nangis, merengek, minta. Akhirnya dihajar sampai patah tuh. Kaki anak itu, ya Allah. Ini kelalaian yang harusnya nggak boleh terjadi dari sisi orang tua udah. Saya tidak menyalahkan juga, mungkin buat dia yakin bahwa nggak mungkin lah kakek melakukan hal seperti itu. Dan ternyata bukan kakeknya, tapi orang lain, tantenya yang bukan si kakek yang dititipin oleh bapak atau ibu anak itu. Tapi permasalahannya bapak dan ibu ini bercerai, seakan-akan nggak mau ngambil tanggung jawab untuk salah satunya untuk membesarkan atau memelihara si anak gitu. Jadi kayak udah cerai, mau punya anak. Ngapain? Ya udah ke orang lain aja di ini, walaupun itu saudara ya gitu. Nah itu gimana tuh Ustaz? Ya secara hukum itu namanya pengkhianatan terhadap amanah. Bahasa saya nggak mau tahu, saya udah nggak ada urusan, saya nggak mau ngerti nih anak jangan ke saya. Saya nggak mau lagi ikut campur. Maka itu pengkhianatan atas amanah yang diberikan oleh Allah. Paham ini adalah darah daging, ini anak hasil buah cinta mereka dalam pernikahan. Paling tidak dititipkan misal kalau muslim ke pesantren. Ada pesantren yang gratis kalau nggak punya biaya. Ada pesantren yang murah kalau memang mau cari murahnya. Tapi tetap berkualitas. Banyak pilihan menitipkan anak disebabkan waktu yang tidak dimiliki orang tua. Disebabkan kemampuan finansial yang tidak dimiliki oleh orang tua. Banyak udah. Tinggal mau apa tidak. Daripada kemudian diabaikan begitu saja kepada orang yang tidak punya kemampuan. Tenaganya sudah hilang, fisiknya sudah lemah, ekonominya sudah tidak lagi berdaya. Pertimbangan apa kita titipkan kepada kakeknya misalnya. Yang akhirnya dititipin lagi ke orang. Ya karena dia masa nggak mampu. Kayaknya mampunya ini nih, ini tantenya nih. Tahu-taunya tantenya terpaksa menerima. Lalu kemudian lahirlah rasa emosi kebencian atas anak tersebut. Lu bapak lu aja nggak ngakuin, mak lu aja nggak ngakuin, dibuang lagi ke sini. Akhirnya disiksa, dipukul dan sebagainya. Nah sebenarnya tanggung jawab untuk orang tua yang bercerai, memelihara anak yang mungkin masih balita lah, itu ke ibu atau ke? Kedua-duanya. Kan udah cerai. Tapi kan tinggalnya sama siapa gitu Ustaz? Kalau kemudian sudah 6 atau 7 tahun anak milih. Mau ibu atau bapak. Tapi kalau di bawah itu ibu. Tapi bapak harus kasih biaya udah. Kasih biaya dong. Jangan dibiarkan. Lalu ibunya udah anaknya juga sama elu kok. Ya urusan elu deh. Enggak. Paling tidak satu biaya. Tanggung jawab tuh. Makannya, minumnya, pendidikannya, jajannya. Yang kedua psikologis. Tengokin. Atau titip bawa ke rumah di mana kita nyaman bersama dengan anak kita tadi. Kalau si bapak memang nggak punya kemampuan finansial, Ustaz, untuk kasih biaya pemeliharaan operasional nih untuk anak itu gimana ya Ustaz? Bentuk tanggung jawab lainnya bahwa ya gue sebagai bapak juga sebenarnya pengen bertanggung jawab, cuma ya kemampuan cuma segini gitu. Sekemampuan segini itu ya harus disampaikan. Harus disampaikan ya. Harus disampaikan. Hanya segini, hanya itu yang saya mampu. Kalau ada lebih saya akan berikan. Kan Allah Maha tahu. Yang kedua, pastikan bahwa ibunya sanggup. Ibunya kan yang pegang nih anak. Pastikan dia mampu, dia sanggup merawat, menjaga, dan membesarkan.
Kalau tidak mampu keduanya, pastikan ke tempat mana yang kita anggap anak ini nyaman, aman, dan selamat. Ya, oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Mediana. Assalamualaikum Ustadz. Kakak saya punya anak 5 dari 3 suami berbeda. Jadi dia punya anak 5, tapi suaminya ada 3. Oh, cerai, kawin, punya harus anak gitu ya? dong, harus gitu. Gitu, iya. Ya, nggak mungkin. Tiga-tiganya langsung. Nggak mungkin. Sejak kecil anak-anaknya dititipin dan diasuh oleh saudara-saudaranya. Lah ini udah punya bapak 3, maksudnya suami 3, anaknya tapi dititipin ke saudara-saudara. Dia hanya melahirkan saja, tanpa membesarkannya. Saat kakak saya sudah tua dan sakit-sakitan, dia meminta anak-anaknya berbakti mengurusi dia. Tapi anak-anaknya tidak mau. Bolehkah anak menolak berbakti kepada orang tua yang tidak menafkahi dan membesarkannya? Ya, berbakti sekurang-kurangnya tidak menyakiti.